Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, di Warung Kopi Kripto ini kita akan mengupas berbagai hal, ngobrol-ngobrol santai tentang perkembangan dan situasi di dalam dunia cryptocurrency teman-teman. Oke teman-teman, siapkan rokok dan kopinya. Kita akan mulai membahas tentang dark web teman-teman. Jadi untuk video kali ini kita akan berbicara tentang dark web. Jadi dark web ini teman-teman, ini ada istilah dark web kalau kita tahu di dunia internet. Ini adalah bagian tersembunyi dari internet yang tidak dapat diakses melalui mesin pencari tradisional seperti Google atau Bing. Jadi ibarat lautan puncak gunung es teman-teman. Jadi kita selama ini hanya bermain dengan Google atau mesin pencari Yahoo. Ini di surface web ini seperti ini teman-teman gambarannya. Jadi ini hanya puncak gunung es, tetapi di balik layar internet ini ada internet lain teman-teman yang bernama deep web atau dark web teman-teman. Jadi dark web ini seperti yang saya katakan di awal tadi, ini adalah bagian tersembunyi dari internet yang tidak dapat diakses melalui mesin pencari tradisional seperti Google atau Bing. Jadi untuk bisa mengakses ini teman-teman, deep web atau dark web ini, kita memerlukan perangkat lunak khusus yang memberikan anonimitas seperti Tor teman-teman. Jadi ada aplikasi namanya Tor, itu baru kita bisa masuk ke dalam internet di belakang internet teman-teman. Jadi ada internet lain di balik internet yang kita kenal selama ini, dan dark web atau deep web ini lebih luas daripada yang kita kenal surface web seperti yang pada umumnya kita kenal teman-teman. Jadi dark web ini teman-teman, ini seringkali dianggap sebagai tempat yang gelap dan tidak teratur, di mana terjadi berbagai kegiatan ilegal teman-teman. Jadi ada di dark web ini teman-teman, ini ada salah satu pasar terkenal, pasar gelap terkenal di dark web yang bernama Silk Road teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang Silk Road. Jadi Silk Road ini teman-teman, ini adalah salah satu pasar gelap terkenal di dark web, dibuat pada tahun 2011 oleh seorang yang bernama Ross Ubrid. Jadi Silk Road ini menyediakan platform bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara anonim menggunakan Bitcoin teman-teman. Jadi di Silk Road ini berbagai barang dan jasa ilegal ditawarkan, termasuk narkoba, senjata, kemudian data-data pribadi yang dicuri, dan layanan-layanan lain yang melanggar hukum teman-teman. Jadi dark web dan Silk Road, jadi Silk Road ini ada di dalam dark web teman-teman. Ini seringkali dikaitkan dengan aktivitas kriminal karena keamanan dan privasi yang tinggi, sehingga para pelaku kejahatan dapat beroperasi tanpa terdeteksi teman-teman. Namun juga penting untuk diingat bahwa sebenarnya tidak semua pengguna dark web terlibat dalam kegiatan ilegal, karena masih juga terdapat aspek positif dalam penggunaan anonimitas internet seperti adanya kebebasan berbicara dan privasi pribadi teman-teman. Nah sekarang kita akan berbicara hubungan antara dark web dan Silk Road ini dengan Bitcoin dan Pi Network teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam videonya. Jadi teman-teman, dalam era digital saat ini memang Bitcoin itu telah menjadi fenomena yang mendunia. Meskipun dianggap sebagai inovasi yang revolusioner, Bitcoin juga memiliki sisi gelapnya teman-teman. Jadi mata uang kripto ini telah digunakan sebagai alat transaksi di dunia kejahatan, terutama di platform dark web dan Silk Road teman-teman. Ini kalau kita lihat informasi tahun lalu, pasar dark web ini ditutup, kemudian ada transaksi Bitcoin teman-teman sebesar 75 triliun rupiah. Ini sebuah angka luar biasa untuk sebuah kegiatan ilegal teman-teman yang menggunakan Bitcoin.
Nah, di dalam hal ini ada solusi yang ditawarkan oleh Pi Network untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Bitcoin ini, teman-teman. Jadi Bitcoin ini, teman-teman, ini adalah mata uang kripto yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 oleh seseorang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Jadi mata uang ini beroperasi di jaringan desentralisasi yang disebut blockchain, yang memungkinkan transaksi dilakukan secara langsung antara dua pihak tanpa menggunakan perantara. Dan Bitcoin dikenal karena keamanan dan privasinya yang tinggi, teman-teman. Namun ternyata kelebihan Bitcoin itu, teman-teman, itu menjadikan Bitcoin sebagai salah satu sarana luar biasa untuk melakukan aktivitas kejahatan atau melakukan transaksi di dark web, teman-teman. Jadi seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa dark web ini adalah bagian tersembunyi dari internet yang tidak dapat diakses melalui mesin pencari tradisional. Jadi di dark web banyak pasar gelap yang menjual barang dan jasa ilegal, termasuk senjata, narkoba. Kemudian pasar gelapnya yang bernama Silk Road ini sebagai salah satu pasar gelap terkenal di dark web, ini menjadi tempat populer bagi para penjahat untuk melakukan transaksi menggunakan Bitcoin, teman-teman. Keunggulan utama Bitcoin yaitu anonimitas dan tidak dapat dilacaknya transaksi. Ini menjadikannya pilihan yang populer di kalangan pelaku kejahatan. Transaksi Bitcoin tidak memerlukan identifikasi pribadi sehingga sulit bagi otoritas untuk melacak jejak uang haram atau aktivitas ilegal, teman-teman. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang Pi Network, teman-teman. Jadi Pi Network ini, teman-teman, ini adalah proyek kripto yang bertujuan untuk menciptakan mata uang digital yang dapat diakses oleh semua orang melalui perangkat mobile mereka, teman-teman. Jadi proyek ini berfokus pada keamanan, kecepatan, dan keberlanjutan, dan developernya ini ingin memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh mata uang kripto lainnya, termasuk penggunaan Bitcoin di dunia kejahatan, teman-teman. Jadi solusi yang ditawarkan oleh Pi Network menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengatasi masalah kejahatan yang terkait dengan penggunaan Bitcoin, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa di dalam Pi Network mereka mengintegrasikan sistem identifikasi yang memerlukan verifikasi pengguna sebelum melakukan transaksi. Dengan demikian, aktivitas ilegal atau kejahatan dapat ditekan dan jejak transaksi dapat dipantau dengan lebih baik, teman-teman. Jadi, meskipun Bitcoin telah menjadi sarana transaksi yang populer di dunia mata uang digital, teman-teman, penggunaan yang meluas di dunia kejahatan menimbulkan kekhawatiran, teman-teman. Namun dengan adanya proyek seperti Pi Network, ada solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini. Jadi dengan pendekatan yang berbeda, di mana kita memerlukan verifikasi identitas, Pi Network berusaha membangun sistem yang lebih aman dan terpercaya untuk masa depan mata uang kripto. Oke, teman-teman, demikian update untuk informasi hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kepada kita bagaimana potensi dari Pi Network ke depan. Semoga kita tetap semangat untuk melakukan klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.